Ya kan, Pak Richard. Jadi kadang-kadang kalau kita berbicara integritas, integritas itu secara basic basic language akar katanya kan sebenarnya integritas itu Latin ya. Jadi wholeness, ya kan, wholeness, tidak ada pemisahan antara beliefs, antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Maka pertanyaannya, apakah orang dengan integritas tinggi, wholeness antara pikiran, perkataan dan perbuatan akan selalu melaksanakan sesuatu, actionnya itu morally atau ethically atau tidak? Apakah hal antara integritas tinggi dengan moral yang tinggi itu sama, atau sebenarnya ada pemisahan juga? Kesadaran, nah sekarang saya sebenarnya tertarik untuk Pak Richard menjelaskan, jadi moral dengan kesadaran itu bagaimana hubungannya? Apakah kesadaran dulu baru kemudian memiliki good moral, atau sebenarnya moral itu intrinsik, jadi lahir dengan kita sebagai manusia? Very good questions. So pertama, sebelum kita bicara moral, kita harus bicara meaning. Itu meaning yang paling rendah. So ketika pemahaman kita mengenai integritas satu sama lain berbeda, berarti kita punya meaning yang berbeda. Kalau kita punya meaning yang berbeda, bagaimana kita bisa bicara soal moral? Karena moral itu di atas meaning. Ya, jadi kata-kata integrity saja dari integrare, ya. Kalau di matematik itu ada namanya integral, ya. Ada orang yang integritasnya terhadap kelompok, ada organisasi yang dia punya integrity terhadap suku, terhadap agama. Nah, itu terkait langsung dengan level kesadaran dia. Jadi kita harus bicara, kalau sudah bicara ada bangsa, kita harus bicara soal what is integrity, the meaning first. Tadi makanya diperlukan pemikiran-pemikiran scholar, karena jangankan kata integrity, kata politik aja bisa banyak orang meaningnya berbeda gitu. Ya. Padahal hakikatnya itu hanya satu, hanya kekuasaan saja. Nah, kekuasaan itu pertama integrity. Dari integrity itu akan lahir adalah moral. Moral tiap bangsa itu akan berbeda satu sama lain, tergantung meaning yang mereka berikan. Seperti bangsa-bangsa ex-penjajah, seperti Belanda, Inggris, ya, mereka memberikan masalah integrity itu integrity for the queen, integrity for the king, ya, the glory, that's integrity mereka. Oleh karena itu, morally buat mereka menjajah satu negara tidak apa-apa, karena itu politik ekonomi mereka. Ya, jadi kita understand dulu piramidnya. Jadi meaning, ya, pertama. Nomor dua adalah moral. Nah, di atas moral itu adalah value. Adalah value. Jadi sering kita bicara moral, tapi kita nggak bicara value adalah yang tertinggi. Ya. Dan value itu terkait bukan hanya dengan unsur-unsur materi. Di sini terkait dengan unsur-unsur spirituality. Oleh karena itu, kalau kita bicara pendekatan politik, tanpa adanya spiritual unity, tidak bicara value, maka akan sia-sia. Nah, jadi kalau kita harus bicara integrity, bicara moral, value, akan terlalu lama. Ya. Tapi kalau kita bicara value, kita pasti akan bicara soal moral, di dalamnya sudah terkandung meaning. Nangkep nggak, Mari dan kawan-kawan? Yes. Jadi pendekatannya harus dari value. Dari value dulu. Dari value dan dari value. Value A akan memberikan moral A, value B akan memberikan moral B. Dan meaning B. Ya. Nah, saya nggak pernah melihat ada pemimpin-pemimpin kita yang berbicara soal value, nilai-nilai Pancasila, which is very good. Nah, itu bisa kita kupas sebenarnya. Dan Pancasila itu dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kedaulatan sebenarnya, kedaulatan Tuhan yang Maha Esa. Itu ini kita. Nah, kenapa tidak pernah dibicarakan itu? Karena ketika kita bicara kedaulatan ketuhanan yang Maha Esa, kita bicara soal keilahian, kita bicara soal keilahian, kita bicara spiritual unity. Kalau ada spiritual unity, tidak akan terjadi seperti 5 dan 10 tahun yang lalu, di mana bangsa kita terpecah. Itu, Mbak Mari. Siap, Profesor, mohon izin. Ya. Luar biasa sekali ini. Pembicaraan kita selalu akhirnya kembali lagi kepada value. Minggu lalu juga kita sepakat bahwa apapun yang didiskusikan dalam Gladiator Bangsa harus mengandung unsur value. Namun sebelum kita lanjutkan,
ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Mohon izin. Silakan. Ya. Oh iya. has crashed into one of the towers. Secret society. For a long time, I've been hearing about secret societies. Some people claim they are harmful organizations, and others say they are useful to society. I think their story is important and could be affecting our lives. There have always been secret societies to retain knowledge. In the Arab world, was completely fascinated by the idea of secret societies, Western secret societies. There are all sorts of secret societies. There are political ones, there are criminal ones, and indeed there are occult ones. The facts are there. It's just that we each sometimes interpret them differently. It is normal that people gather, organize, keep secrets, and favor those who think like them. It's human nature to collaborate and partner. And this has served humanity well since the hunter-gatherer times, through the ages of the pyramids until the formation of modern states. Some groups may have taken it too far, others maybe not. That's why I'll keep asking questions.